Engkau telah memanggil dan berjanji, barang siapa yang haus datanglah kepadamu dan percaya. Dan yang percaya kepadamu dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Kau juga sudah berjanji barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran akan dijamu sehingga kenyang. Tuhan Yesus, Engkau menilik hati kami masing-masing. Penuhilah janjimu bagi setiap orang yang merindukan kebenaran firman. Tolonglah kami masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita hendak merenungkan sebuah tema, yaitu mari rayakan hari kelahiran gereja. Merayakan hari kelahiran gereja. Biasanya kita merayakan ulang tahun gereja kita bulan apa, saudara-saudara? Bulan 10 ya, bulan Oktober. Kenapa di bulan Mei kita ada tema merayakan hari kelahiran gereja? Kita bisa tahu mengapa? Because, sebab hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Mei ini, untuk kalender tahun ini, adalah hari raya Pentakosta. Jarang sekali kita memperhatikan, seringkali hanya lewat begitu saja. Padahal hari raya Pentakosta boleh dibilang adalah hari lahir gereja. Gereja yang sebenarnya, gereja yang universal. Right? Kita tahu di dalam panggilan rasuli ada yang disebut gereja yang kudus dan am. Apa itu gereja yang kudus dan am? Itu dalam bahasa Inggris dikatakan Holy Catholic Church, bukan Roman Catholic, tapi gereja yang kudus artinya gereja yang universal, yang menyeluruh. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia termasuk dalam gereja tersebut. Jadi ketika nanti kita pulang ke surga, Tuhan tidak tanya kamu anggota dari gereja mana. Dia tidak tanya kita dari denominasi mana, tapi yang Tuhan tanya dan periksa apa kita terdaftar dalam gereja yang satu itu tidak, gereja yang menyeluruh. Semua orang percaya dari segala abad, mereka yang meninggal di dalam Tuhan masuk di dalam gereja itu, dari berbagai bangsa, dari berbagai warna kulit. Jadi hari raya Pentakosta boleh kita katakan sebagai hari lahir gereja yang sejati, gereja yang universal juga. Apa sih itu hari Pentakosta sebetulnya? Saudara-saudara, Pentakosta dalam bahasa Yunani itu berarti ke-50. Jadi hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Ke-50 dihitung dari mana? Dari Passover. Kalau orang Yahudi, dari Passover, dari hari raya Paskah mereka. Ketika mereka merayakan kelepasan dari Mesir dengan menyembelih domba, lalu 50 hari kemudian itu adalah hari Pentakosta. Ada beberapa nama untuk hari Pentakosta, tapi salah satu yang populer adalah hari penuaian. Di hari itu orang mengadakan suatu perayaan besar karena mereka merayakan berkat Tuhan. Mereka boleh menuai hasil yang pertama dari tanaman yang mereka tabur, khususnya jelai atau barley dan gandum. Nah, di dalam kekristenan kita bisa melihat dari sudut pandang seperti ini. Tuhan Yesus seperti sebutir biji gandum, dia rela jatuh ke tanah dan mati. Oke. Tapi kemudian dia bangkit pada hari ketiga dan itu menjadi hari Paskah kita yang kita sebut Paskah. 50 hari kemudian hasil dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membawa sebuah penuaian. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari itu, kemudian murid-murid Tuhan berkhotbah dan di hari tersebut berapa orang ditambahkan ke dalam bilangan gereja? 3.000 orang sekaligus. Jadi kemudian itulah cikal bakal dari gereja. Dari sana kemudian gereja
bertumbuh, melebar, berkembang. Mereka dianiaya, sepanjang mereka pergi, mereka mengabarkan Injil. Lalu di kota-kota lain juga ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Injil. Mereka pun masuk ke dalam gereja yang universal tersebut. Tetapi juga ada gereja-gereja lokal. Lalu di kota-kota lain ada gereja-gereja, ada perhimpunan-perhimpunan jemaat. Meskipun pada waktu itu belum ada gedung gereja seperti yang kita kenal sekarang ini. Waktu itu yang disebut gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkumpul bukan di gedung-gedung gereja yang resmi seperti yang kita kenal secara arsitektur gerejawi, tetapi di dalam rumah-rumah tangga orang-orang Kristen yang Tuhan berkati secara khusus. Mereka punya ruang yang besar, di situ mereka berkumpul. Bahkan kadang-kadang mereka berbakti itu betul-betul di bawah tanah, di yang disebut katakombe, di tempat yang disebut makam atau kubur-kubur yang umum. Lalu mereka berkumpul di sana, mereka berbakti kepada Tuhan karena mereka dikejar-kejar di dalam penganiayaan iman. Jadi marilah kita rayakan hari ini, hari Pentakosta, hari kelahiran gereja yang universal, yang di dalamnya kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun merupakan anggotanya. Karena kelahiran gereja yang pertama itu, hari ini ada gereja di Fremont, hari ini ada gereja di mana-mana, karena dari sanalah kemudian Injil diberitakan. Tatkala kita memikirkan dan merayakan hari raya Pentakosta ini sehubungan dengan hari raya kelahiran gereja, saya hendak mengajak kita mempelajari bagaimanakah gereja dapat lahir dan bertumbuh. Sebab gereja yang lahir pada hari Pentakosta yang kemudian kita pelajari dari kisah para rasul ini adalah gereja yang bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik sekali. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di hari tersebut langsung tambah 3.000 orang. Dan mereka bertambah bukan cuma secara jumlah yang besar 3.000, tetapi juga secara kualitas, secara mutu. Karena mereka bukan cuma banyak orangnya, tapi mereka juga besar imannya. Mereka menjadi orang-orang Kristen, anggota gereja yang tahan uji. Mereka menjadi ujung tombak pekabaran Injil. Mereka berani bersaksi. Mereka tidak takut mati untuk iman mereka. Luar biasa. Nah, bagaimanakah kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai himpunan orang percaya dapat menjadi gereja yang seperti itu, yang bukan cuma jumlah, tetapi kita juga bermutu dan kita bertumbuh dengan sehat. Mari saudara, saya ajak kita membuka Alkitab, membaca pertama-tama dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Kemudian tinggalkan Alkitab saudara terbuka di dalam pasal tersebut, Kisah Rasul pasal 2, karena kita akan melihat beberapa ayat yang lain dari sana. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigilia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudara, kembali kita hendak mempelajari bagaimana gereja dapat lahir dan bertumbuh. Ada beberapa poin yang penting dari catatan firman ini. Yang pertama, gereja dapat lahir dan baru akan dilahirkan dan kemudian bertumbuh dengan sehat bila dan atau hanya karena peranan Roh Kudus. Dalam ayat yang pertama dikatakan di sana semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa itu? Semua orang percaya yang disebut dalam ayat yang pertama. Itu adalah mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih hidup dan melayani selama 3,5 tahun di Palestina. Selain kelompok 12, murid-murid inti, yang kemudian tinggal 11 karena Yudas mengkhianat dan menggantung dirinya, masih ada di luar lingkaran 12 itu murid-murid lain, dan jumlahnya pada hari itu yang disebut semua orang percaya menurut pasal 1 ayat 15 ada 120 orang. Jadi pada waktu itu mulanya sudah ada 120 orang paling sedikit yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, meskipun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sampai batas di situ mereka itu masih ketakutan. Setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sudah lewat 50 hari, mereka masih di dalam keadaan yang belum kuat. Mereka masih rapuh sekali. Tapi Tuhan Yesus berpesan, ketika Tuhan naik ke surga, kalau saudara baca di pasal 1, nantikanlah di Yerusalem, ya, dan kamu akan dibaptiskan oleh Roh Kudus, pasal 1 ayat yang kelima. Tunggulah, nantikan janji Allah tersebut. Karena Tuhan Yesus berjanji, seperti tadi dalam ayat pendahuluan, saudara ingat, janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu apa? Yatim piatu. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Memang aku pergi meninggalkan kamu, aku akan kembali dalam kemuliaan ke sorga. Tapi kamu tidak bakal jadi seperti anak yatim piatu yang gak ada pengasuhnya. Sebab adalah berguna aku naik ke sorga. Aku naik, aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengirim seorang penolong yang lain. Dan penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi di sini ketika mereka semua berkumpul, mereka menantikan janji Tuhan, dan Tuhan Yesus menggenapkan janjinya. Dia mengirimkan Roh Kudus ke tengah-tengah mereka. Di dalam ayat kedua dan ketiga dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tetapi saudara-saudara harus perhatikan, waktu itu tidak ada angin keras itu, hanya seperti, bunyinya seperti ada hurricane, seperti ada badai yang dahsyat sekali. Tapi sebetulnya secara aktual tidak ada angin tersebut, tapi mereka mendengar deru seperti deru angin. Itulah suatu manifestasi supaya mereka mengerti penggenapan janji Tuhan pada saat itu. Allah Bapa menghembuskan rohnya, dan begitu dahsyat mereka mendengar suaranya seperti angin badai yang keras sekali, memenuhi seluruh rumah di tempat mereka bersekutu dan berkumpul pada waktu itu. Dan kemudian mereka saling melihat di atas kepala masing-masing ada seperti nyala api. Perhatikan saudara-saudara, itu bukan betul-betul api, tapi mereka melihat ada sesuatu seperti nyala api. Dalam bahasa asli seperti lidah api yang bertebaran hingga di atas mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus mempunyai manifestasi pada waktu itu seperti bunyi angin yang keras dan seperti lidah api. Kalau tidak, Roh Kudus itu tidak kelihatan karena dia roh. Ketika dia datang secara khusus, kadang-kadang dia menyatakan dirinya secara istimewa. Ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis, sesudah dia keluar dari air, lalu Roh Kudus turun ke atasnya. Turun seperti apa?
seperti burung merpati. Jangan salah, bukan burung merpati yang turun. Kalau saudara baca di Injil Matius pasal 3 dikatakan Roh Kudus turun seperti. Jadi kata-kata seperti di dalam Alkitab itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dilukiskan dengan satu kata lain, karena tidak ada di dalam perbendaharaan kata manusia, tetapi mempunyai manifestasi serupa seperti itu saja yang diungkapkan. Jadi kita melihat di sini gereja lahir karena peranan Roh Kudus. Mereka sebelumnya itu sudah percaya Tuhan, tetapi masih ketakutan. Namun sesudah Roh Kudus dicurahkan dan membaptiskan mereka, lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu, saudara melihat perubahan yang drastis sekali. Mereka tadinya selalu mengurung diri di loteng-loteng, mereka sembunyi. Tetapi pada hari itu, sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berani tampil. Mereka tampil bahkan khotbah di pusat kota Yerusalem. Yerusalem boleh dikatakan untuk mereka pada waktu itu adalah sarang macan, karena disitulah berkumpul orang-orang yang membenci guru mereka, yang menyalibkan Yesus Kristus Tuhan mereka, dan yang tentu menjadi ancaman mereka bisa dibunuh oleh orang-orang tersebut. Dan hari itu sudah hari raya yang besar, yaitu hari raya Pentakosta. Kota itu sedang melimpah ruah dengan banyak pengunjung yang bersiarah untuk mengadakan ibadah dan merayakan hari Pentakosta. Jadi saudara, mari bayangkan kehebatan yang terjadi karena Roh Kudus memenuhi mereka. Saya ajak kita membandingkan dan mengandaikan. Kita berasal dari Indonesia. Kita pernah mendengar, mungkin mengalami sendiri kerusuhan-kerusuhan yang bersifat sara, kerusuhan etnik. Saudara pernah melihat kerusuhan seperti itu? Saya pernah melihat sendiri. Pada tahun 1980, kalau saya tidak keliru, di Solo itu pernah terjadi kerusuhan seperti itu. Saudara-saudara, kalau saudara tahu kota itu ada jalan yang besar, jalan pusat kota, Jalan Slamet Riyadi. Saya kemudian pada waktu keluar dengan seorang yang pribumi, jadi bukan keturunan Tionghoa. Dan saya pakai kacamata, pakai topi. Dia, kalau melihat dia, lihat ini pribumi. Sebab apa saudara-saudara? Waktu itu yang sedang diganyang adalah keturunan Tionghoa. Waktu saudara keluar, kalau pada waktu saudara akan lihat rumah-rumah ditulis apa? Bukan Cina. Sebab kalau dianggap Chinese itu pasti hancur rumah itu. Jadi meskipun Chinese, tulis bukan Cina. Seperti itu. Ya, ada yang tulis pakai bahasa Jawa itu Boro Dewe. Artinya apa? Teman sendiri. Banyak tulisan seperti itu untuk melindungi diri. Lalu di jalan yang besar itu Slamet Riyadi, orang itu seperti semut, saudara. Jalan itu, kalau dikatakan, kalau dilihat dari atas semuanya hitam, kepala-kepala orang semua penuh. Kita tidak bisa berkendaraan melintasi jalan raya itu. Saudara, dalam keadaan seperti itu sudah ada kerusuhan etnik. Mereka mengganyang semuanya, toko-toko dijarah, rumah-rumah dilempari batu, dibakar. Saya mau tanya, kalau kita mata sipit kulit kuning, berani keluar tidak? Kita pun bersembunyi bukan? Tetapi sekarang saudara, dan saya ajak kita membayangkan, mengandaikan, murid-murid itu adalah mereka yang sedang terpojok seperti orang yang siap diganyang pada waktu itu. Tetapi setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka keluar justru ke pusat kota, ke downtown di Yerusalem. Mereka seperti menggelar podium, menggelar panggung di sana, meskipun tidak ada panggung, mereka khotbah. Kalau kita membaca nanti di dalam ayat ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi mereka bersebelas ini murid-murid inti. Dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, dan seterusnya. Petrus dan teman-temannya berkhotbah di tengah-tengah kota, tampil terang-terangan tengah kerumunan massa dan bersaksi bagi Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya mungkin terjadi pasti karena ada pribadi superpower yang membackup mereka. Bayangkan kembali seperti kerusuhan seperti itu. Oke, kalau saudara berani keluar, karena apa?
Ya, karena kita lihat kita berjalan dengan seorang pribumi mungkin, apalagi kalau saudara berjalan dengan seorang pribumi yang punya status, ya kita tidak takut. Minggu lalu atau 2 minggu lalu ketika Rani datang, dia cerita setelah saya SMA dia mau masuk akabri. Ketika di zaman itu sedang anti Chinese itu kuat sekali. Rani berangkat mendaftar ke akabri itu waktu masih AMN mungkin di Magelang, Akademi Militer Nasional. Dia pergi dengan seorang yang pribumi asli mau mendaftar. Tapi waktu Arandi turun dari Andong, baru dia turun dari Delman dari Andong, saudara-saudara. Di gardu itu ada beberapa perwira akabri di sana. Dikatakan Arandi sekitar 20 orang langsung teriak, mau apa kamu kesini? Karena apa? Sipil mata kuning. Apa kamu kira sini? Lalu Arandi dengan polos mengatakan, aku mau daftar masuk akabri. Saudara tahu apa yang terjadi? Akabri Arandi langsung dicotos, saudara-saudara. Dicotos, digebukin, itu kesaksian Arandi sendiri. Diinjak-injak, dan satu orang sudah ambil sangkur, bayonet, mau tikam Arandi. Arandi bilang, kalau itu terjadi, saya nggak ada di sini, sudah game over. Tapi pada waktu itu, ada seorang perwira yang lebih tinggi pangkatnya. Mungkin pelatih mereka atau komandan mereka. Dia rame-rame, ditanya, ada apa kamu? Lalu dia bilang, apa-apaan kamu mau sangkur orang, mau tusuk orang? Lalu mereka bilang, ini orang mau daftar akabri loh. Kenapa orang mau daftar akabri kok kamu pukulin? Lalu perwira tersebut menyelamatkan Arandi. Yang lain dihukum disuruh pusat di sana, kata Arandi. Pusat 100 kali. Lalu Arandi dibawa masuk ke kantor. Lalu perwira ditanya, kamu mau ngapain ke sini? Saya mau daftar. Ya boleh saja sih kamu daftar. Tapi kamu lihat, kamu belum daftar, belum diterima saja, sudah dijotos. Nanti kamu akan bagaimana kalau di dalam? Oke, tapi kemudian Arandi mengisi formulir, dia cerita, lalu dia diantar pulang, dikawal oleh perwira itu sampai ke stasiun bus. Arandi bisa luput karena ada backup yang powerful mendampingi dia. Oke, jadi murid-murid Tuhan ini, mengapa mereka begitu berani khotbah di tengah-tengah Yerusalem? Karena apa? Karena sekarang di dalam diri mereka ada satu pribadi super power yang mendiami mereka. Tuhan sudah berjanji di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau saudara bisa buka dengan cepat karena Alkitab saudara sudah terbuka, marilah saudara coba baca bersama-sama dengan saya ayat ke-8. Perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada mereka ketika mereka disuruh menunggu di Yerusalem. Mari baca Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara lihat sekarang hasilnya. Tuhan Yesus sudah berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena Roh Kudus sudah turun ke atas mereka. Apa yang terjadi? Mereka sangat berani sekali. Di dalam bahasa asli, kata kuasa yang dipakai itu adalah satu derivat dari akar kata dunamis. Kalau saudara dengar kata dunamis, saudara bisa ingat kata lain apa? Nah, Jun sudah menjawab, dinamit. Apa yang kita bayangkan kalau kita mendengar kata dinamit? Sesuatu bahan ledak yang sangat powerful sekali, ya. Dia bisa explode, dia meledak dan menimbulkan suatu goncangan yang kuat sekali. Jadi kata dinamit itu berasal dari kata yang sama ini, dunamis, sesuatu yang sangat kuat sekali. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima sesuatu yang mempunyai daya kekuatan luar biasa. Tetapi saudara, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu bukan kuasa, dia bukan kata benda, tapi Roh Kudus adalah kata satu pribadi, ya, pribadi yang sangat powerful. Dan jikalau seseorang dia diurapi oleh Roh Kudus, dia akan mempunyai power yang luar biasa. Dan sekarang kita sudah melihat para murid mengalami itu. Jadi kita melihat yang pertama, gereja lahir dan kemudian
bertumbuh dengan sehat, berkembang, menjadi manfaat kemana-mana, karena dan hanya apabila Roh Kudus berperan di dalam gereja tersebut. Nah, aplikasi buat kita harus kita mengerti, kita tidak perlu menunggu sampai mengalami peristiwa seperti ini. Harus tunggu ada bunyi angin, ya, atau lihat lidah-lidah api dan sebagainya. Tidak, karena apa? Saya selalu mengingatkan saudara, murid-murid sejak mereka dipanggil Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus naik ke surga, bahkan sampai Roh Kudus turun ke atas mereka, itu mereka mengalami suatu proses bertahap. Oke, karena semuanya itu belum fulfill. Tuhan Yesus ketika di dunia dia begitu rendah sekali statusnya, lahir sebagai bayi, dan kemudian juga banyak orang yang melawan dia, bahkan dia bisa disiksa dan dibunuh, kelihatan begitu lemah. Dan kemudian dia bangkit, tapi Roh Kudus belum turun. Orang sudah percaya, tapi belum dibaptiskan oleh Roh Kudus. Sampai satu waktu yang kita sedang rayakan hari ini, hari raya Pentakosta, murid-murid itu mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi sesudah itu, sejak hari Pentakosta pada hari itu, maka Roh Kudus sudah tidak diangkat kembali ke sorga. Roh Kudus sekarang tetap ada di tengah-tengah kita, bahkan tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Jadi tidak usah tunggu lagi manifestasi roh seperti bunyi angin keras dan sebagainya. Kadang-kadang ada ajaran-ajaran di dalam kekristenan yang menantikan manifestasi seperti itu. Betul tidak perlu. Karena di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dikatakan, kita yang percaya, Anda dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis oleh Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Itulah tadi gereja yang tidak kelihatan itu. Gereja ini universal, itulah tubuh Kristus di dunia ini. Kepalanya adalah Kristus di sorga, tapi tubuhnya di bumi, tubuh yang tidak kelihatan, tubuh yang hanya ilustratif saja secara istilah tubuh untuk menggambarkan kerjasama anggota-anggotanya. Tetapi kita semua dibaptis masuk menjadi anggota tubuh tersebut. Jelas, saudara-saudara? Jadi tidak perlu tunggu manifestasi. Waktu Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah ditempati oleh Roh Kudus. Pribadi ketiga Allah Tritunggal itu tinggal di dalam orang yang percaya. Dia membimbing kita ke dalam kebenaran, dia mengasuh kita, dia menghibur kita tatkala kita sedih, dia memberi kekuatan ketika kita lemah, dia mengangkat kita ketika kita jatuh, dia membisikkan sesuatu kepada kita tatkala kita berpikir sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Kita dibimbing oleh Roh Kudus. Di dalam bahasa asli yang dimaksud oleh penolong, yang Tuhan Yesus katakan penolong, adalah istilah parakletos. Parakletos adalah seseorang di dalam budaya zaman itu, di dalam budaya Helenistik atau Yunani, yang khususnya ibarat seorang guru atau tutor untuk anak-anak bangsawan. Jadi anak-anak orang kaya atau raja-raja itu mempunyai parakletos masing-masing. Kalau ada 3 anak, mereka punya 3 parakletos. Setiap anak punya tutor yang membimbing mereka, melatih mereka, mendidik mereka, mengajar mereka hal-hal yang perlu, dan menolong mereka. Parakletos itu selalu siap sedia di sekitar anak yang dibimbing dan diasuhnya. Anak itu tinggal memanggil parakletos tersebut, maka parakletos itu pasti akan mendampingi anak tersebut dan memenuhi kebutuhannya. Dan Tuhan Yesus menggunakan istilah itu. Aku akan mengirimkan seorang parakletos bagi kamu. Jadi saya dan saudara masing-masing kita mempunyai Roh Kudus yang mengasuh kita. Apakah itu tidak luar biasa, saudara-saudara? Itu adalah berkat yang istimewa. Tapi kadang-kadang di dalam kekristenan kita lalai, kita tidak mengerti hal ini. Kita tidak tahu bahwa kita mempunyai seorang pengasuh yang istimewa dalam hidup perjalanan iman dan rohani kita. Kita sekarang semua yang percaya sudah dibaptis oleh Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Kristus. Tetapi, perhatikan, kita masih perlu senantiasa, jadi continuously, terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus.
Apa itu bedanya dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Dibaptis oleh Roh Kudus itu satu kali seumur hidup orang percaya. Pada waktu dia percaya, dia dibaptis oleh Roh Kudus, masuk ke dalam tubuh Kristus. Bukan baptisan air, tapi baptisan Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran kembali. Oke? Tetapi sesudah itu kita perlu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi? Artinya dikuasai. Ya, kita berjalan bersama dengan Roh. Kita menurut kepada Roh Kudus. Dipenuhi seluruh sendi kehidupan kita. Bukan cuma bibir mulut kita waktu kita menyanyi, itu seperti dipenuhi Roh Kudus, tapi waktu kita berkata-kata, bahkan di luar jam ibadah, di luar jam kegiatan gerejawi, kita bercakap-cakap satu dengan yang lain dengan pimpinan Roh Kudus. Kita mempunyai kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Kita mempunyai kata-kata yang bijaksana, seperti itu. Tangan kita dibimbing oleh Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang bersih dan yang mulia. Kaki kita dibimbing oleh Roh Kudus berjalan di jalan Tuhan, menuju sasaran-sasaran yang Tuhan kehendaki. Mata kita dibimbing, disucikan oleh Roh Kudus. Kita menyukai melihat hal-hal yang bersih yang mendatangkan kebajikan buat kita, tidak menyukai hal-hal yang najis dan sebagainya. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Seluruh sendi kehidupan kita serahkan kepada Roh Kudus. Kita menurut kepada Roh Kudus. Menurut istilah Galatia pasal 5, Paulus berkata, hiduplah kamu berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu akan menghasilkan buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan sebagainya. Demikianlah gereja membutuhkan Roh Kudus, baru dia menjadi gereja yang bertumbuh, sehat dan bertumbuh. Itu yang pertama, peranan Roh Kudus. Yang kedua, kita belajar dari peristiwa di hari Pentakosta yang pertama ini. Kita melihat di ayat yang ke-14, kemudian kita melihat ayat 22 sampai ayat 24. Marilah kita dengar pembacaan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, kemudian 22 sampai dengan 24. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Apa perkataan khotbah Rasul Petrus itu? Saya ajak kita loncat ke ayat 22 sampai dengan 24. Salah satu inti khotbahnya demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Saudara lihat, Petrus dan kawan-kawannya berkhotbah dengan lugas. Lugas itu dalam bahasa Indonesia berarti blunt, dengan belak-belakan, dengan terus terang, dengan apa adanya. Tidak pakai sembunyi-sembunyi, pakai lembut-lembutkan, dihalus-haluskan, diatur supaya ya politically correct. Tidak, dia bicara langsung secara belak-belakan tanpa tedeng aling-aling. Yaitu dia berbicara mengenai kamu membunuh Yesus yang diutus oleh Allah. Kamu berkomplot dengan bangsa-bangsa durhaka. Kamu menyalibkan dan membunuh dia. Saudara, kita belajar dari sini bahwa gereja itu lahir dan kemudian bertumbuh ketika pertama, peranan Roh Kudus berfungsi. Yang kedua, firman Tuhan dan Injil diberitakan dengan lugas apa adanya, dengan jelas dan utuh tanpa coating apapun.
Petrus di sini dengan terus terang dia menegur dosa mereka. Peneguran adalah sesuatu yang tidak enak. Tapi sekarang mari saya ajak kita berpikir baik-baik. Coba saudara pikir pertanyaan saya ini. Apa yang saudara harapkan? Apa yang kita harapkan? Ketika Allah, tentu Allah itu Maha Tahu, Dia memilih ke dalam hati kita, Dia melihat semua isi kehidupan kita. Lah, ketika Allah, setelah Allah melihat dan melihat kehidupan kita dan isi hati kita, apa yang kita harapkan? Allah komentar dan berkata kepada kita. Apakah kita mengharapkan Tuhan berkata kepada kita, Dia bersabda, "Wow, you are so awesome. Kamu betul-betul awesome sekali, kamu mengagumkan. Hidupmu tuh beres semuanya, tidak ada yang salah. Ya, kamu luar biasa, kamu setia, kamu penuh cinta kasih, kamu lemah lembut, kamu sabar, pokoknya kamu beres lah. Udah, gak perlu apa-apa, beres semuanya." Saudara, apa yang kita harapkan kalau Allah berbicara seperti itu? Kalau Allah berbicara seperti itu kepada kita, hari ini kita tidak diisi. Hari ini, bahkan kemudian hari, kita itu semua binasa. Karena kita tidak mengalami pembenahan dalam hidup kita. Kita pikir semua kita sudah beres. Ya, kita tidak tahu bahwa ada sesuatu yang kita harus selesaikan dalam diri kita. Bahwa kita itu mengidap dosa asal, dosa turunan. Dan dosa turunan itu membuahkan bentuk-bentuk perbuatan dosa lainnya. Maka kita melihat bahwa kekristenan sejati selalu dimulai dari pencelikan kondisi yang sebenarnya sebagaimana dilihat oleh Allah. Kita melihat dalam Alkitab orang-orang yang dihadapkan kepada kemuliaan Allah, lalu mereka menemukan diri mereka. Yesaya melihat visi Allah bertahta dalam kemuliaannya. Lalu apa kata Yesaya? Apakah dia berkata, "Haleluya, luar biasa, aku boleh melihat kemuliaan Allah, orang lain tidak lihat, aku melihat"? Begitu apakah dia membanggakan dirinya? Saudara buka Yesaya pasal 6 di sana. Yesaya berkata, "Celakalah aku, binasalah aku, sebab mataku telah melihat Allah yang Maha Suci. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, dan aku hidup dengan bibir yang najis juga." Dia langsung melihat kekotoran diri. Petrus berulang kali, beberapa minggu lalu saya cerita ketika dia mengalami mujizat penangkapan ikan yang luar biasa itu. Sudah peristiwa itu terjadi, apa yang Petrus urus? Ikan-ikan itu? Tidak. Dia langsung tersungkur di depan Yesus. Dia berlutut, dia berkata, "Ya Tuhan, tinggalkanlah aku, orang berdosa ini." Dia langsung melihat keadaan dirinya yang tidak beres, yang tidak percaya kepada Tuhan, penuh keraguan, dan yang tadi juga mencibir dan mengecilkan Tuhan. Kamu anak tukang kayu, ngerti apa mengenai tangkap ikan? Tapi sekarang dia melihat sesungguhnya orang ini bukan sekedar manusia biasa. Dia langsung melihat keadaan yang kotor. Kemudian hari Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Kita tahu itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tapi sesudah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mencari Petrus. Lalu Tuhan bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih dari semua ini?" Petrus menjawab, Tuhan tahu aku mengasihi engkau." Tuhan tanya Petrus sampai 3 kali. Sampai ketiga kalinya Tuhan tanya itu, Petrus sudah tahan. Dia menangis. Dia tahu kasihnya itu tidak cukup untuk mengasihi Tuhan. Dia melihat tidak beresannya di dalam diri dia. Saudara, apa yang kita harapkan ketika kita mendengar firman Tuhan? Bagaimana reaksi kita bila Allah menyatakan bahwa kita, termasuk saya, adalah orang-orang yang cenderung selfish. Kita adalah orang-orang yang selalu berpikir diri kita nomor satu. Kalau kita lihat foto, yang nomor satu kita lihat adalah diriku di sana. Itu tanda bahwa kita itu selalu egosentrik, berpusat pada diri kita. Kita berpikir mengenai apa hak kita. Kita mencari apa yang enak buat diri kita sendiri. Kita berpikir apa hakku. Bagaimana bila Allah menyatakan bahwa kita ini materialistik? Apakah kita menerima kenyataan itu?
bahwa kita cenderung berpikir selalu hal-hal yang bersifat materi semata, dan bahwa kita hanya menginginkan pemberian Tuhan, bukan merindukan Tuhan. Apa kita menerima bisikan Roh yang menyoroti keadaan kita seperti itu? Saudara-saudara, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan, karena justru itulah yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Jadi yang pertama, gereja lahir dan bertumbuh karena peranan Roh Kudus. Kedua, pemberitaan dalam poin yang kedua ini. Aspek yang pertama, pemberitaan firman Tuhan dan Injil yang lugas dan terus terang. Yang kedua, ada pemberitaan anugerah, karena Petrus bukan cuma menegur, tapi dia memberitahukan mengenai Yesus yang bangkit dari kematian, yang dilepaskan Allah dari sengsara maut. Apa maksud Petrus? Tentu ini adalah inti dari khotbah Petrus, tapi dalam penjelasan yang rinci, saya yakin waktu itu Petrus menjelaskan, memang kamu sudah berdosa dengan membunuh Yesus yang diutus Allah, tetapi ketahuilah bahwa Yesus mati itu adalah demi pelanggaran kamu. Dia mati dengan rela untuk menggantikan kamu dan saya. Tetapi dia tidak tinggal mati. Dia bangkit untuk apa? Untuk membenarkan kamu, menebus kamu dari dosa-dosamu. Korbannya diterima oleh Allah. Sekarang kamu tinggal percaya kepadanya, maka kamu menerima keselamatan dan pengampunan dosa. Ada berita anugerah di dalam gereja-gereja yang sehat dan bertumbuh. Orang-orang kemudian menerima cita kasih Allah. Mereka tahu bahwa mereka dikasihi dan diselamatkan oleh Allah. Mereka percaya. Yang ketiga, di dalam pemberitaan firman yang lugas dan terus terang itu, ada panggilan untuk pertobatan. Kita melihat, saya ajak Kisah Rasul pasal 2, saudara balik halamannya, melihat ayat 36, ayat 3 sampai dengan ayat 38. Saya bacakan buat kita sekalian. Ayat 36, Petrus melanjutkan dan mengakhiri khotbahnya. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Petrus mengurai di awal khotbah dan mengakhiri khotbahnya dengan mengucapkan satu poin yang penting sebanyak 2 kali. 2 kali tanda bahwa itu penting, yaitu bahwa kamu menyalibkan Yesus, tetapi yang kamu salibkan itu Allah mengangkatnya menjadi Tuhan dan Kristus melalui kebangkitan. Lalu ayat 37, saudara dengarkan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam pemberitaan firman Tuhan tersebut, Rasul Petrus menutup dengan bagian yang sangat penting, yaitu panggilan pertobatan. Jadi ada pemberitaan firman tentang peneguran dosa, tapi juga ada berita anugerah, dan kemudian ada panggilan pertobatan sebagai jalan pengampunan dosa. Itu isi berita gereja-gereja yang sehat dan bertumbuh. Sekarang bagian ketiga yang besar. Bagaimana gereja dapat lahir dan bertumbuh dengan sehat dan berkembang? Gereja bertumbuh dan sehat berkembang bila orang-orang di dalam himpunan tersebut yang mendengar pemberitaan firman Tuhan dan Injil Yesus Kristus memberikan respons. Jadi poin penting adalah respons. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus yang keras tersebut, ayat ke-37 dikatakan hati mereka sangat terharu. Dalam bahasa terjemahan lain dikatakan hati mereka itu tersayat. Mereka sangat merasakan hati mereka tertusuk. Perasaan tertusuk bisa dua macam. Bisa perasaan tersinggung juga tertusuk,
Tapi bisa perasaan tertusuk yang menghasilkan pertobatan. Terharu. Mereka bertanya kepada Petrus, karena dosa kami seperti itu, sekarang apa yang harus kami perbuat? Mereka bertanya, respons apa yang sepantasnya kami berikan? Saudara-saudara, inilah hal yang penting harus saudara dan saya mengerti. Bahwa setiap kali firman Tuhan diberitakan, setiap kali kita mendengar Injil dan kabar baik, Allah penuh anugerah memberikan Yesus Kristus mati buat kita demi keselamatan kita, maka setiap saat seperti itu kita perlu memberikan respons. Sebetulnya setiap kali firman Tuhan diberitakan, kita itu pasti memberikan respons. Apa maksud saya? Kita pasti memberikan respons, either respons itu positif, menerima, atau respons itu negatif, either menolak atau cuek, gak menerima ya gak menolak, seperti gak peduli. Setiap orang setiap mendengar firman Tuhan itu pasti memberikan respons. Rasul Paulus berkata, dia tidak pernah tawar hati karena dia selalu merasa berhasil dalam perkabaran Injil. Sebab setiap kali dia memberitakan Injil, Injil itu membawa dua macam smell, membawa dua macam bau. Satu, bau harum untuk mereka yang akan diselamatkan, bau maut untuk mereka yang akan mengalami kebinasaan. Jelas, saudara-saudara. Gambaran Paulus seperti ini. Ketika pasukan Roma pulang dari peperangan, bila mereka menyandang kemenangan, mereka masuk ke ibu kota itu dengan satu pawai, dengan satu peret. Ya. Lalu di tengah peret itu pasukan yang sangat megah dengan pakaian yang begitu berkilau-kilau dan sangat mentereng sekali. Lalu di belakangnya itu tawanan-tawanan yang ditawanan dalam peperangan tersebut, dan segala jarahan, rampasan perang, harta-harta yang begitu mewah dipamerkan. Lalu imam-imam mereka yang menaikkan ibadah kepada dewa-dewa mereka membakar kemenyan. Nah, bau kemenyan itu Paulus mengerti mempunyai dua macam smell. Untuk mereka yang di dalam pawai kemenangan itu dan seluruh yang di pihak yang kemenangan, maka bau itu merupakan bau yang harum. Tapi untuk tawanan-tawanan perang ini, bau kemenyan itu merupakan bau kematian. Karena nanti begitu masuk kota, selesai semua pawai, mereka pasti akan digantung, disalib-salib dan dijejer di pinggir jalan itu. Injil selalu membawa keberhasilan. Either dia diterima atau tidak, selalu Injil itu berhasil. Tapi hati-hatilah kita bila kita tidak memberikan respons yang positif kepada firman Tuhan dan panggilan Tuhan yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan tersebut. Kaum Puritan dari Inggris, mereka itu sangat cinta firman Tuhan. Mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menguraikannya, memberikan penjelasan-penjelasan. Ada satu kalimat yang indah sekali dari kaum Puritan. Mereka berkata demikian, "The same sun that melts the ice hardens the clay." Matahari yang sama yang melelehkan es juga mengeraskan tanah liat. Jikalau hati seseorang dingin seperti es, keras membatu seperti gunung es, tetapi bila mereka menerima sinar Injil itu yang menerangi hidup mereka, menyoroti keadaan mereka yang rusak di dalam pandangan Allah, yang penuh cacat celah dan pemberontak terhadap Allah, mereka menerima teguran itu, memberikan respons positif, maka sinar terang Injil itu meluluhkan hati mereka yang dingin dan keras itu. Betul, saudara-saudara, itu menjadi kenyataan di dalam sejarah pertobatan setiap orang. Tetapi jikalau hati seorang, bahkan meskipun kelihatan lembut seperti tanah liat, seperti tanah lempung, penampilan luarnya lemah lembut,
senyumnya manis sekali, kalau ngomong tuh sopan, tidak pernah menyakiti, tetapi hatinya sebetulnya menolak Injil, maka terang sinar Injil itu akan mengeraskan hatinya seperti terang matahari membuat kering tanah yang lembek dan menjadi keras. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dalam mengungkapkan respons kita kepada firman Tuhan. Jikalau kita membiasakan diri kita acuh tak acuh kepada bisikan roh, kita mencelakakan diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab lambat laun tetapi pasti hati kita makin hari makin kebal. Hati kita kemudian menjadi mati rasa. Dan ketika Injil masih diberitakan, kita sudah tidak rasa apa-apa lagi. Kita tidak menyambut anugerah yang Allah tawarkan bagi kita. Tetapi berbahagialah orang yang hatinya lembut kepada bisikan Roh Kudus. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, ada pencerahan firman, hati itu menerima firman. Tidak enak rasanya ketika kita harus mengakui kesalahan kita, membenahi hidup kita yang tidak beres. Tetapi itu lebih baik daripada makin hati kita menjadi kebal dan akhirnya keras seperti tanah liat disoroti oleh sinar matahari yang terik. Marilah saudara-saudara, pada hari raya peringatan Pentakosta tahun 2016 ini, kita masing-masing bersyukur karena Roh Kudus menggerakkan hati kita